Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 118, ayat 19-29, yang berbunyi demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ada sebuah kisah, tentang dua orang kakak beradik, yang adu mulut, oleh karena persoalan kecil, tentang pekerjaan rumah yang belum selesai. Si kakak harus pergi bekerja, untuk menghidupi keluarga dan adiknya, sepeninggal kedua orang tua mereka beberapa tahun yang lalu. Adiknya merasa sakit hati, lantaran si kakak menegur sikap yang kurang bisa kerja sama, dalam keluarganya. Adiknya memutuskan, untuk tidak bicara kepada kakaknya, untuk beberapa waktu lamanya. Si kakak tidak mau memaksa adiknya, untuk bersikap baik padanya, sebab ia adalah tulang punggung keluarga. Suatu hari, adiknya sakit keras, hingga menyebabkan kakaknya keluar biaya besar, dan harus cuti beberapa hari, untuk menjaga adiknya. Adiknya diam-diam menangis, tanpa sepengetahuan kakaknya, karena merasa malu, tidak pernah berbicara baik-baik dan berterima kasih, untuk segala kebaikan kakaknya. Setelah dia keluar dari rumah sakit, ia pun memberanikan diri, untuk berbicara dan memeluk kakaknya dengan hangat, dan mengucapkan terima kasih, karena kakaknya tidak memalingkan wajahnya, saat ia sakit dan sekarat. Saudaraku, sebagai orang Kristen, tentu kita punya sisi-sisi hidup yang amat berat, hingga kita bisa lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita merasa, bahwa bersyukur kepada Tuhan, haruslah memiliki alasan yang cukup, dan tentu suasana hati yang baik. Tahukah Anda, bahwa Alkitab mencatat, dalam kitab Mazmur pasal 118, ayat 29, demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kasih dan setia, yang Tuhan nyatakan dalam hidup orang percaya, bukanlah kasih temporal, yang suatu saat bisa kedaluarsa.
Namun firman Tuhan berkata, bahwa kasih-Nya bertahan, untuk seterusnya dalam hidup kita. Tentu perkataan tersebut, bukanlah hanya ucapan omong kosong belaka, namun adalah sesuatu yang sudah Ia tunjukkan dan buktikan, serta akan terus Allah presentasikan, bagi kita orang percaya. Memang kita tidak bisa menipu diri kita, bahwa terkadang, ketika kita dirundung masalah yang hebat, setidaknya pikiran dan hati kita, bisa kalut dan tidak menentu. Fokus kita pun, bisa sedikit teralihkan dari Tuhan, sehingga terasa sulit dan payah, dalam bersyukur kepada Tuhan. Namun, tahukah Anda, bahwa sebenarnya, kita tidak perlu menunggu hari yang mujur, dan hari tertentu, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak perlu menunggu momen yang khusus, dan sakral, untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus padanya. Tidak perlu kita menunggu musim berlalu, untuk kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Sekarang pun, adalah waktu yang tepat, untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat ini pun, adalah momen yang pas, untuk kita bersyukur, atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan tahun depan, bukan pula bulan depan, serta bukan hari-hari raya besar, untuk Tuhan menerima ucapan syukur kita. Namun, saat kapanpun dan dimanapun, kita bisa menaikkan tangan, bersyukur untuk kasih dan setia-Nya yang besar, dan luar biasa dalam hidup kita. Tidak perlu menunggu hari yang baik, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, sebab detik ini pun, adalah saat yang bisa kita pakai, untuk memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur, yang kita panjatkan kepada-Nya. Apapun yang Anda alami, dan Anda hadapi sekarang ini, jangan pernah biarkan dirimu, untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Ia layak untuk dipuji dan disembah, serta menerima segala ucapan syukur, dari manusia ciptaan-Nya. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya.
kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.